Monggo bapak-bapak, ruang-ruang yang masih kosong saged diisi, supados yang belakang bisa lebih maju. Monggo. Sebelah kiri ini kok masih ada kursi, mungkin bisa diangkat secara cari tempat yang memungkinkan bisa melihat ke arah panggung. Baik, ini yang tengah masih ada ruang kosong, monggo. Monggo bisa dipenuhi supaya kita bisa berhadapan-hadapan dengan baik. Satu tembang lagu dulu baru kita mulai acara suluh klepu pada malam hari ini. Lagu Lir Ilir. Buatan versi musola gitu, tapi versi band. Keranten musiknya band. Monggo, kita sudah kedatangan penyanyi-penyanyi cantik-cantik di sini. Monggo ditunjukkan suara emasnya. Monggo. Kareng waning pudyanira Sang Dwijawara brengeng lir swaraning madu prangta manungsung sarining kembang
Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Amma ba'du. Bib Anis Soleh Ba'sin ingkang kita tenggo-tenggo nasihatipun, ceramahipun ugi mauidhah hasanahipun. Yang kami hormati Bapak Haji Sutoyo selaku petinggi Desa Klepu. Yang kami hormati seluruh jajaran perangkat Desa Klepu, ada Ketua BPD, ada Direktur BUMDes, Ibu-ibu PKK, seluruh jajaran, Ketua RT, Ketua RW, seluruh Desa Klepu yang hadir pada malam hari ini. Para sepuh, bini sepuh Desa Klepu yang alhamdulillah malam hari ini juga berkenan hadir meskipun tidak diundang. Niki kapunten Pak RT, Pak RW, sesepuh-sesepuh, memang dari panitia sengaja tidak ada undangan sama sekali terkait agenda Suluh Klepu. Ngoten nggih. Karena apa? Suluh Klepu ini kita buat sedemikian rupa supaya tidak seperti acara-acara formal yang sering kita lakukan. Karena kalau formal itu kesannya formalitas, berkahnya kurang. Nah kalau Suluh Klepu tidak diundang kok jenengan mau hadir, cuma ditempeli banner ten pinggir-pinggir dalan, berarti jenengan rawuh ten mriki dengan hati yang ikhlas. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Narasumber-narasumber yang pada malam hari ini bersedia hadir, kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama yang terhormat Ibu Ida Lestari saged rawuh, beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Malam ini bersedia hadir, tepuk tangan. Tadi hadir sekitar pukul 8 nunggu pentas seni dan sampai setengah 10 piyambake masih mau duduk di sini, luar biasa. Niki boten ngeprank, boten ngerjai lho Bu. Pak Carik tidak ketinggalan kami hormati juga narasumber yang lain. Ada Pak Hadi Prianto, beliau adalah penulis, kita datangkan, kita undang dari Bondo. Jadi kalau bicara soal sejarah, bicara soal cerita-cerita desa, insya Allah beliau bisa memaparkan lebih banyak karena pengalaman-pengalaman beliau di bidang kepenulisan. Dulu pernah menjadi wartawan, sampai sekarang masih aktif menulis. Bisa dikatakan beliau adalah wartawan senior. Wartawan senior, jadi mbah-mbah wartawan. Beberapa buku yang sudah terbit, saya juga beberapa pernah dikasih dan pernah membaca. Ada Sejarah Ratu Kalinyamat, Raihnya di Jepara. Itu diterbitkan tepat dengan ulang tahun Kabupaten Jepara keberapa itu waktu itu Pak? Tahun 2019 itu diterbitkan. 470 nggih, itu bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Jepara yang 470. Hadir juga di tengah-tengah kita, di sebelah kiri Pak Hadi ada Mas Kustam Eka Jalu. Beliau dari Jepara, dari Panggang niku kecamatan apa desa? Kelurahan Panggang, Kabupaten Jepara. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Daerah. Jadi seniman-seniman di seluruh Kabupaten Jepara dinaungi oleh Dewan Kesenian Daerah dan bapaknya sudah ada di sini, Mas Kostam Eka Jalu, tepuk tangan. Hadir juga di tengah-tengah kita paling pojok Mas Didin Ardiansyah. Niki daleme griyane mboten ngasek tebih-tebih jenggotan. Piyambakipun carik jenggotan Mas Didin. Punya kafe juga, kafe Jinggo.
Beliau kita kenal sebagai seniman dan budayawan karena sampai setua ini tuan apa nom Mas Didin? Di kafenya beliau, Kafe Jinggo, kita beberapa kali datang ke sana. Anak-anak muda itu setiap hari aktif di sana, yang main musik, latihan teater, latihan tari, latihan puisi, pokok yang berkaitan dengan kesenian-kesenian itu bisa berekspresi secara leluasa di rumahnya Mas Didin. Luar biasa. Kita hadirkan beliau di sini supaya kita bisa berbagi ilmu. Ngoten? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini memang oh ya, lali. Benek cerak dhewe biasanya lali dan. Ini Kang Pete atau nama aslinya Pak Sutrisno. Ini dari Mojo. Tepuk tangan. Kalau tulisan di banner itu beliau adalah dari komunitas Indi Nusantara. Indi Nusantara saya juga tidak berani menafsirkan karena tidak begitu paham. Biar beliaunya sendiri nanti yang menyampaikan. Opo Indi Nusantara itu. Ngoten nggih, Kang Pete. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jenengan tadi sebelum beranjak ke acara suluh ini sudah dihidangi, sudah ada penampilan-penampilan pentas seni dari anak-anak panjenengan. Itu adalah generasi-generasi Desa Klepu yang luar biasa. Tepuk tangan. Anak-anak SMP, anak-anak SD berani tampil di atas panggung yang menari, nopo maneh yang paling terakhir. Jenengan niku malah dalu niki ada satu hal yang diingatkan. Saat niki kok jenengan niki kan mboten sek peduli dengan sejarah desa toh, Pak. Nggih napa nggih? Nggih deh. Wong sesepuh-sesepuh Klepu niku enten Mbah Goto, Mbah Nia, Mbah Ranten, Mbah Surobaut, Mbah Asmopani, Mbah Zakaria. Selama ini kan ya mungkin sesekali kita bahas kalau di daerah apa namanya Kauman dan sekitarnya itu kita kenal dengan Haul Mbah Surobaut itu setiap tahun, tapi alhamdulillah kita syukuri itu masih ada agenda-agenda yang sifatnya sejarah, dan malam ini kita ditambah lagi agenda sejarah secara seremonial yang ditampilkan oleh anak-anak SD dari SDN 1 Klepu yang mengangkat sejarah Desa Klepu. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ngeten Pak, Bu, niki banyak pertanyaan dari kemarin terkait acara suluh Klepu iki pengajian, tah acara guyon-guyon, tah acara pesta, tah kepiye kan ngoten sih. Jadi ngeten Pak, sedaya niku kula anggap dari panitia kita punya satu niat yang sama, niat menuntut ilmu, niat belajar. Di pengajian kan niatnya belajar, di suluh Klepu ya niatnya belajar. Cuma metodenya kalau di pengajian kan satu arah Pak, satu arah maksudnya yang kiai ini tena atas panggung menyampaikan ceramah, audiennya pasif, diem, ambil ngantuk-ngantuk. Nek kopine mboten metu kan ngoten sih. Tapi di acara suluh Klepu ini satu metode yang baru, sama-sama kita belajar. Cuma nanti ketika piyambak-piyambakipun narasumber yang ada di sini nanti sudah apa namanya kita beri kesempatan untuk berbicara, untuk dawuh, nanti sebisa mungkin sifatnya interaktif kados tiang jagong kados biasanipun kan ngoten nggih. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dari sini, dari sana, dari sudut kanan, sudut kiri, dari manapun bisa kita dapatkan di acara suluh Klepu ini. Makanya kita angkat suluh itu dari kata suloh. Makanya di depan sana iki wis duripno apa durung? Panitiane lali iki nek nok ngarep iki enten empun dipateni tiga niku wonten seremonial uplek atau sentir niku. Itu sebagai apa namanya seremonial bahwa ini acara suluh ngoten, Pak. Selain suluh yang menjadi pertanyaan juga terkait tema, termasuk Bu Ida ini tadi saya diprotes. Tema kok Indonesia bagian dari desa saya, wah kan ngoten sih. Ini kayak sing protes-protes ya kalau yakin sudah hadir di sini, ada di tengah-tengah kita, kan ngoten.
Kalimat ini memang tidak muncul dari lisan saya, nuwun sewu. Kalimat ini Indonesia bagian dari desa saya adalah judul buku yang ditulis oleh MH Ainun Najib sekitar tahun 1976 di acara Majelis Ma'iyah Padang Bulan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Itu adalah judul buku. Kan ngoten. Nah, biar kita semakin penasaran, insya Allah nanti yang hadir di sini di tengah-tengah kita ada termasuk wabil khusus Bib Anis yang beliau merupakan kasepuan penggagas Majelis Suluk Maleman Kabupaten Pati. Saya kurang tahu sudah berapa tahun Bib Suluk Maleman? Sekitar 10 tahun Suluk Maleman di Kabupaten Pati. Kurang lebih modelnya nggih kados ngeten niki nggih Bib. Jadi kita mengadopsi dari cara-cara yang dilakukan MH Ainun Najib, Bib Anis, kita adopsi di sini. Siapa tahu bisa juga kita mendapatkan kebermanfaatan dan ilmu melalui metode belajar seperti ini. Amin, nggih. Nggih, itu singkat pengantar dari saya. Kalau berlama-lama nanti karena kita ada beberapa rundown yang harus berbicara, biar tidak terlalu lama. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan. Kalau Suluh itu modelnya ndak sambutan, Pak Farih. Yang sudah ada di kiri saya ini adalah Ketua Karang Taruna Desa Klepu. Monggo, kalau ada pesan-pesan, nasihat-nasihat. Kalau Karang Taruna berarti berhubungan dengan pemuda Desa Klepu, apa yang mau disampaikan kepada mereka. Ngoten Pak Farih. Monggo. Pemudanya ada nggih? Yang masih merasa muda angkat tangan. Gue ya 13 sampai 45 tahun itu pemuda. Semangatnya semangat muda. Monggo Pak Fatih. Terima kasih Cak Soim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul bersama. Mudah-mudahan niat dan perjalanan kita mendapat manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh narasumber, hadirin yang datang dengan penuh keikhlasan dan rasa ingin tahu yang tinggi dari Karang Taruna, ini memang sengaja membuat sesuatu yang menarik, yang beda. Jadi kita sudah tidak memperdebatkan lagi tema ini. Indonesia bagian dari desa saya atau desa saya bagian dari Indonesia. Itu sama benarnya. Menurut tata bahasa, ya bener kabeh. Kalau geografi ya rotok salah, karena desa itu lebih kecil dari Indonesia. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia, itu namanya polisemi. Wah, tak ulang lagi. Aku guru bahasa Indonesia, Bib. Jadi polisemi itu satu kata yang maknanya banyak, ya. Desa itu bisa diartikan tanah kelahiran. Jadi jangan pede desa Klepu, bisa Kelet, bisa Watuwaji, bisa Banyumanis sana. Jadi poin yang ingin kami angkat supaya lebih menarik, ini adalah tanah kelahiran kita ini muncul di awal, ya. Tanah kelahiran kita ini, di tanah kita ini loh, kan lebih dulu daripada Indonesia, pasti lebih dulu daripada Indonesia itu. Jadi hakikatnya ya sinau menehi. Kadang-kadang kita itu menuntut jaluk ini bantuan, tapi kita lupa akan memberi, akan membantu sesama. Kita lupa akan itu. Dan mudah-mudahan interpretasi masing-masing. Jadi nanti apa yang didapatkan itu berbeda sudut pandangnya. Bisa jadi si A dapat B, si B dapat Z dan lain sebagainya. Jadi narasumber yang akan membahas tentang desa atau tentang pemuda atau tentang sumpah pemuda atau tentang segala hal yang berhubungan dengannya, nah nanti akan berbeda persepsi, interpretasinya pasti akan berbeda-beda. Jadi monggo kita manfaatkan itu. Boleh kita interaksi, nanti panjenengan boleh bertanya, boleh berbeda pendapat, atau boleh
memberikan apa istilahnya persepsi lain atau pandangan lain. Jadi bagaimana sudut pandang kita masing-masing ini nanti memberi arti yang baik, yang positif sehingga kita ini mendapatkan manfaat dan barokah dari pertemuan ini. Gitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan semuanya saja dan selamat mengikuti, selamat bergabung dengan Suluh Klepu. Saya sowan ke Bib Anis itu dijengakno Suluk Klepu rak wis. Waduh. Ini gara-gara Suluk Maleman ini sudah punyanya Bib Anis. Jadi orang tok dipek. Jadi Suluk Klepu wae. Nah, tapi saya bersama Kang Soim kala itu kok Suluk Klepu nggak malah darani Bib Anis padha neh Suluh akhirnya. Jadi Suluh itu ya Suluh. Mudah-mudahan kita dapat penerang dari ini ya, penerangnya Klepu mulai dari generasi-generasi kita, generasi-generasi yang akan datang juga. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih serumpun, jadi kita minta pesan-pesan di awal setelah Ketua Karang Taruna. Saya minta Pak Inggi, Pak Haji Sutoyo untuk memberikan pesan terlebih dahulu sebagai tuan rumah Keranten Joglo Rolet niki nggih ngriyani panjenengan. Monggo kula aturi pinarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'da, la khawla wa la quwata illa billah. Yang sangat saya hormati, saya banggakan Bib Anis Soleh Basin dari Pati. Ngeten iki Klepu Bib. Tadi jalannya, tadi sempat cerita jalannya berkelok-kelok. Tadi berkelok-kelok, sempat takut karena jembatan. Yang saya hormati tadi para narasumber sudah disampaikan oleh Ananda Anwar. Ini Anwar banyak yang belum tahu. Ya, Bib, ini asli Klepu, Beb. Tapi banyak yang belum tahu. Saya sendiri baru tahu sih ya, setelah bergabung di Karang Taruna. Jadi wajah kok asing gitu. Ternyata merantau ke Madura. Tapi bukan bekerja, tapi mencari ilmu. Ini Gilinoyo. Alhamdulillah. Kemudian Mas Farih Niam ini luar biasa, Bib. Berarti saya tidak salah pilih dia dari Ketua Karang Taruna. Jadi minta doanya selalu biar anak muda Klepu ini di tangan beliau lebih maju. Itu harapan kami semua. Ini dari yang sepuh-sepuh ini juga berharap yang sama. Terima kasih Bu Ida ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, dan nyon ngapunten ini surat yang dari dinas belum saya kembalikan, Bu. Karena masih proses, ini masih proses Pak Carik dalam urusan desa wisata. Jadi kami dari Desa Klepu punya harapan, Bib, ke depan dengan maksud pengen meningkatkan perekonomian warga desa. Akhirnya kami yang dengan warga yang lain tajak berpikir bagaimana untuk meningkatkan itu. Ternyata judulnya Rolet, kawasan Rolet ini. Ini juga banyak yang bertanya, Rolet itu apa sih gitu. Jadi Rolet itu dari Ro itu dukuh yang tertua di Desa Klepu, yang tadi diperankan dinamakan darah ini nanti akhirnya zaman tak jengano klero lah tadi. Jadi dukuh klero, kemudian menghubungkan dengan Kelet. Nah, jadi kami ini berkolaborasi dengan Kelet untuk meningkatkan wisata Desa Klepu dan Kelet. Ceritanya ini cerita sedikit, Bib.
Jadi alhamdulillah malam ini kami berharap untuk panjenengan semuanya memanfaatkan pertemuan malam hari ini. Kemudian itu judulnya suluh, ini semoga ini harapan kami jadi pepadang nanti acara malam hari ini, dan insya Allah semoga saja berlanjut, Beb. Semoga saja berlanjut. Ini jadi pepadang klepu, berarti untuk semuanya. Jadi baik rohaninya, kemudian rezeki ini tambah, nah, itu rezeki ini tambah banyak, sehingga harapannya menjadi desa baldatun thayyibatun warubun wafur. Amin Allahumma amin. Kemudian sinau menehi, ini ya termasuk juga kok sinau menehi. Kami dari pemerintahan desa mengharap warga Klepu memberikan sesuatu terhadap desanya. Jadi jangan hanya meminta sesuatu, tapi kami berharap memberikan sesuatu. Yang punya ilmu olahraga, monggo dengan ilmu olahraganya untuk meningkatkan kualitas olahraga di desa Klepu. Dengan ilmu keseniannya, monggo diwujudkan untuk meningkatkan kesenian desa Klepu. Apalagi ini desa wisata, sehingga kalau ada kesenian-kesenian lokal, ini kami harapkan muncul. Tadi pagi sudah saya sampaikan ke warga saat olahraga, jalan sehat, senam sehat, baik secara pribadi maupun kelompok yang bisa menciptakan atau menggali lagi budaya-budaya lokal desa ini, yang nanti yang terpilih menjadi budaya lokal untuk kearifan lokal, untuk peningkatan desa wisata, kami hadiahi, tak beri hadiah, entah nanti hadiahnya apa. Ini motivasi kami dari pemerintah desa untuk warga desa Klepu semuanya. Itu, Beb. Terus yang punya ilmu agama monggo memberikan sesuatu dengan ilmunya. Itu maksudnya itu sinau menehi. Ini lebih lanjut nanti monggo nanti Bib Anes yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya kira cukup dari kami. Kali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya yang telah hadir di sini untuk mendukung acara Suluh Klepu. Semonten atur kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak Hadi dari Dewisnu Jawa Tengah, Bimanis. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Hadi. Dengan rombongan Pak Hadi. Alhamdulillah. Ini monggo Pinara. Selamat datang dari Dewisnu Jepara, Desa Wisata Nusantara, Jawa Tengah. Itu ge. Sugeng rawuh, sugeng pinara. Saya lanjutkan. Ini ke Bu Ida. Karena beliau sudah datang tadi pesan ke saya ndak bisa berlama-lama. Beliau sangat mengapresiasi kegiatan ini, makanya nunggu sampai acara suluh dimulai beliau akan menyampaikan beberapa pesan kepada kita sekalian. Ngeten wekdal sakcekapipun kula aturaken sumangga Bu Ida. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber dalam acara Suluh Klepu pada malam hari ini. Yang kami hormati Pak Inggi beserta jajarannya, Mas Dewisnu apa tadi? Oke. Nggih, saking Provinsi Jawa Tengah ingkang sampun keroyo-royo dumugi wonten Desa Klepu menika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bersama dapat berkumpul di ini calon kafenya Pak Inggi ya Pak. Nggih. Dalam keadaan sehat walafiat. Nyun sewu Pak Inggi, saya tetap memakai masker karena saya dari unsur pemerintah di mana tetap menjaga prokes. Nggih, nyun sewu. Mohon izin. Yang kedua, salawat serta salam adalah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini saya mohon izin karena Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak bisa hadir secara pribadi dalam acara Suluh Klepu pada malam hari ini dan menugaskan saya untuk datang ke tempat ini. Nuwun sewu, tadi Mas Anwar menyebutkan narasumber. Sebenarnya saya bukan narasumber, Pak, bukan. Karena narasumber yang ada di sini itu fotonya itu ditempel di situ loh. Nah, saya tidak ada, berarti ya saya luput sembur jadi narasumber. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Inggi karena beliau menempatkan atau memberikan perhatian lebih dari program-program desa. Mungkin saya tidak tahu di desanya Mas Didin di Jinggotan ini apakah sama atau tidak. Oh, tidak sama Pak Inggi. Matur sembah nuwun ya Pak Inggi. Jalan cari mboten napa-napa. Lho, ngoten nggih. Jadi ada sebagian dana desa yang digunakan untuk di bidang seni dan kebudayaan. Matur sembah nuwun. Semoga acara ini di tahun-tahun berikutnya itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa rutin ya Pak Inggi. Untuk yang selanjutnya, nuwun sewu, kami dari Dinas Pariwisata sangat mendorong kalau ada desa-desa yang beringinan atau mempunyai potensi untuk menjadi desa wisata, monggo dipersilahkan. Untuk persyaratan silahkan dipenuhi karena memang dari Menteri Ekonomi Kreatif ya, kemarin itu juga menggalakkan ada lomba, sebenarnya lomba desa wisata. Ada beberapa kemarin itu yang menang. Memang beliau sangat menggali atau mencari potensi-potensi yang ada di desa untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Jangan berbalik nanti menjadi wisata desa gitu nggih. Artinya apa? Desa wisata itu adalah keseluruhan sistemnya itu mendukung dengan program desa wisata. Jadi desa wisata diharapkan bisa berlangsung secara terus-menerus. Kalau itu sudah berjalan, apapun bisa menjadi uang. Nuwun sewu, belajar nanam di sawah saja dipaketkan menjadi wisata desa, saged Pak Inggi. Melu panen saged. Ngaten nggih. Dan jadi tadi saya juga berpesan kepada Pak Inggi, Pak nuwun sewu, nek panjenengan itu nanti ada wisata kulinernya, tolong yang dijual ya jangan pop mie, jangan marimas, tapi memang asli, misalnya seperti ini wedang jahe ya Mas Anwar, atau apa? Ya, serai madu, oke, serai madu, tidak marimas toh Mas? Oh ya, nanti siapa tahu nanti ada produk marimas baru, jahe madu, apa serai madu, waduh jangan, nggih. Nggih, matur suwun. Jadi tadi sekilas saya tahu, monggo. Tahu dari Pak Inggi sing disade napa, Pak? Sing disade niku enten sego jagung. Wah, enak iki sego jagung. Kemudian ada lagi ada tiwul dan sebagainya. Nah, saya berharap juga seperti itu Pak Inggi. Jadi memang lokal asli dari sini. Mendoan ora apa-apa, Pak. Nek mendoan bakwan iki iso. Nek aja njur pop mie. Wis itu tuh piye ya, caranya itu tidak mencerminkan makanan khas lokal yang ada di desa Klepu ini. Dan nuwun sewu, memang terus terang saya di desa Klepu ini 3 kali. Jadi kemarin saya di Rolet itu, di sini baru ada, saya hanya memastikan saja ben ora kesasar pada saat malam hari ini. Oh, Rolet ki iki toh, apa kae ya sing Karang Taruna itu. Kemarin siang itu Pak Inggi masih acara itu lomba nyanyi. Nah, saya dengar ada lomba nyanyi itu Ibu Kartini atau apa ya, rodok palas-palas sithik gitu. Oh ya wis sampai gitu ya. Kemudian tadi saya pulang tidak kembali ke sana tetapi lurus
waduh iki jembatane kaya Siratal Mustaqim ya jeglong-jeglong iki. Aduh aku ngono. Selamat. Ternyata tadi Pak Inggi juga ngendika bahwa mungkin 1-2 hari nanti direhab oleh PUPR. Alhamdulillah. Ya Pak. Kemudian yang lain lagi nyun sewu, tadi saya juga matur Beb tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Itu ada anak saya yang lagi makan apa itu tumak timu itu. Lah itu Mas Kostami itu nuwun sewu DKD itu anak dari bidang kebudayaan. Jadi beliau itu kalau dari dinas mempunyai program, saya tinggal jawel ngeplak, ih tulung, nah gitu. Nah nanti silahkan yang berhubungan dengan kebudayaan khususnya Mas Kostam ini sebagai tangan panjang kami, tangan panjang ya Pak, bukan panjang tangan ya, nek panjang tangan lah elek gitu ya. Tapi sebagai wakil kami di seniman begitu untuk apa ya istilahnya sebagai mitra kami dalam menjalankan atau apa ya program-program di bidang kebudayaan. Kemudian untuk yang lainnya Mas Anwar sekali lagi terima kasih. Untuk acara ini saya tadi tanya untuk tahun depan mungkin digandengkan apa ya Mas, saya bilang gitu. Belum tahu juga Bu apakah tetap masih di dalam rangka 28 Oktober atau apa. Biasanya nuwun sewu kalau biasanya ada acara-acara seperti ini bisa dibarengkan dengan acara sedekah bumi ya Pak. Nah di situ juga ada tampilan seni dan budaya gitulah. Saya berharap dengan adanya acara ini kerentek dari Pak Inggi, coba nanti adat-adat atau tradisi yang dulunya sudah mati suri begitu ya karena tidak ada yang menggugah kembali. Monggo Pak Inggi silahkan nanti gali kembali seni-seni tradisi yang dulunya pernah ada di Klepu. Dan sekali lagi saya juga kasihan ini sama Mas Dijin, dicepai rokok prong bungkus, ojo ngerokok sik lho Mas, waduh kecut niki Bu. Ya wis aku rak suwe-suwe Mas, tenang. Sedikit informasi atau sedikit bocoran Bapak Ibu bahwa Kepala Dinas kami, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kemari berusaha untuk menyusun Perbub tentang pelestarian seni dan budaya tradisional. Yang pokok saja bahwa nanti ada himbauan di masing-masing apakah itu desa, kecamatan dan sebagainya, itu paling tidak 1 bulan sekali dalam acara apapun itu bisa menampilkan seni tradisional yang ada di Jepara. Kemudian yang kedua, bagi warga yang nanggap itu bahasa Indonesianya apa tah? Menampilkan, oh iya menanggap, oh iya, nanggap seni tradisional pada saat hajatan mereka itu nanti akan mendapatkan apresiasi dari pihak kabupaten khususnya melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Saya kira itu sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Ida. Ada pesan terkait dengan seni permainan tradisional. Permainan tradisional saiki wis cekelane gadget semua ya, PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Asing tesih dolanan jiglong, bakia, egrang itu kan sudah sangat minim. Setinan tesih boten mriki Bu. Nggih, jirak. Iya, jirak karet. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, supaya suasana bisa lebih tidak kaku ya karena sambutan-sambutan, anggap itu hanya pesan, bukan sambutan-sambutan seperti acara-acara formal. Satu lagu dulu, musisi-musisi siap ya. Satu lagu dulu, ini masih dalam nuansa Sumpah Pemuda 28 Oktober.
Jadi lagu Tanah Air. Langsung dilanjut Indonesia Pusaka. Iya. Tanahku tak ku lupa.
Ya. Semoga kita masih punya nasionalisme di dada kita ya, NKRI ya Pak ya. Nggih. Indonesia bagian dari desa saya itu bukan dalam arti mengecilkan Indonesia, mboten. Mboten, Pak. Indonesia nggih tetap konsensus kesepakatan nasional yang terdiri dari desa-desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten menyimpul menjadi satu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ngoten. Tapi Indonesia bagian dari desa saya ini adalah bahasa hati, Pak. Nek enten tiang sepuh kalih anak, bapak kalih anak niki, logika Indonesia bagian dari desa saya adalah logika memberi. Sebenarnya anak niku njaluk wong tua napa wong tua menehi ning anak, Pak? Bolak-balik nggih. Tidak selalu orang tua yang memberi kepada anaknya. Ketika anaknya belum balik, masih kecil ya orang tua wajib. Tapi kalau anak sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri, masa orang mikir wong tuane. Nggih sama. Desa ini anggaplah sebagai anak-anak dari seluruh kesatuan. Makanya anak-anak ketika sudah tumbuh dewasa harus berpikir memberi kepada negaranya, memberikan sumbangsih kepada negaranya. Yang kita maksud seperti itu. Ngoten. Masih berbicara tentang lingkup desa. Ini karena kita sudah kedatangan tamu beliau Pak Hadi Prianto sebenarnya. Jadi ada beberapa buku yang sudah terbit. Salah satu buku sejarah 40 desa Pak Hadi yang sudah terbit. Doponimi. Ya, Klepu belum masuk bukunya Pak Hadi, makanya pentingnya di mana Pak Hadi? Misal ada cerita-cerita, ada tutur-tutur lisan yang misal kalau Klepu ini ada dua kata kelelep dan kepupu dari peristiwa yang sudah ditampilkan di dalam drama. Cerita-cerita semacam itu mempunyai posisi sepenting apa dalam pembangunan desa, baik itu secara fisik maupun rohani. Nah ini saya minta Pak Hadi untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau berkaitan tentang desa, mungkin bisa menyinggung tema Indonesia bagian dari desa saya. Monggo Pak Hadi, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu lan saudara-saudara sedaya, Mas Anies dan juga rekan-rekan yang lain yang malam hari ini bisa bersama-sama dengan masyarakat desa Klepu Jagong ya, Jagong budaya terkait dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama di desa Klepu. Dan bahkan mungkin desa-desa lain, tidak hanya Klepu, ada Damar Wulan, ada Tempur, kemudian ada desa-desa yang haus terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan. Memang menawi kita tingali sarengan bahwa kebudayaan wonten desa khusus babakan babat desa nggih, cerita tentang desa nika memang kados sesuatu yang mungkin tidak penting bagi desa. Tahun 2017 Pak Sekda pernah mengeluarkan surat ke 195 desa untuk supaya desa itu mengirimkan kisah berdirinya desa. Dari 195 desa itu hanya masuk 5 desa. Karena ternyata banyak desa menikah yang memang tidak paham dengan sejarah desa. Banyak desa. Kemarin kami dapat teman-teman tamu dari BPD, kemudian Karang Taruna dari Rengging juga sama. Persoalannya hampir sama dengan Klepu. Misalnya ada Mbah Surobaut. Sopo sih beliau itu? Labuh-labete seperti apa? Wong kong ngendi? Yang dilakukan apa? Kemudian kalau setiap tahun kita melakukan kegiatan ritual kabumi, nyekar kaul. Neng kita tidak tahu beliau itu siapa.
itu menjadi tugas kita mestinipun, karena nek ningali sejarah perkembangan seputaran Keling, kemudian Damar Wulan, kemudian Klepu, itu tidak lama kok. Wong Petinggi ini kan mungkin baru 11 kali ya, mungkin ya, sekitar itu. Ya mungkin hitungan saya sekitar 1800-an lah mungkin. Tumbuh dan perkembangannya seputaran desa Klepu dan sekitarnya. Sama perjalanan desa yang lain juga sama. Padahal kita sangat diperlukan. Memang sumber primer tidak pernah ada. Tetapi paling tidak melalui kita setiap tahun nyekar atau mungkin ada kol atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan makam. Punden itu kan dipundi, pundi. Orang yang dimakamkan di punden itu orang yang dipundi, orang yang dihormati pada masanya. Nah, kemudian persoalannya memang mbah kita, buyut kita orang ceritake niku. Sapa sih Mbah Surabaut misalnya, atau mungkin tokoh yang lain atau tokoh yang lain tidak sempat diceritakan. Nah, ini kemudian menjadi kesulitan kita bagi generasi yang ada sekarang misalnya. Itu kesulitan kita melacak jejak peradaban desa itu. Tetapi bukan berarti tidak boleh wong babat desa itu kan antaran fakta atau kemudian bahkan fiksi. Itu boleh dicerita tutur itu kemudian kita tuliskan. Jangan sampai kemudian ketika sumber primernya tidak ada kemudian berhenti. Ya cerita tutur dari mbah buyut yang masih kita ingat itu kemudian kita tulis. Ya biarlah nanti generasi yang akan datang kemudian yang menyempurnakan. Jangan kemudian Mbah Surabaut ora ketemu misalnya atau Mbah siapa tadi kayak ada 6 atau 7 tokoh yang di sini ya. Itu kemudian berhenti. Kedahipun memang pun serat. Masih banyak orang-orang sepuh yang mungkin perso nggih. Mbah Surabaut itu siapa sih? Atau tokoh yang lain siapa? Kemudian tahun berapa didirikan desa ini? Itu mangke sakit kepanggih. Walaupun tidak fakta, walaupun tidak sejarah, walaupun tidak ada sumber primernya. Tapi toh cerita rakyat itu kan kesepakatan masyarakat. Ketika secara sosial masyarakat sudah menganggap bahwa Surabaut itu seperti ini, nah itulah yang kemudian harus kita bangun. Ketokohan beliau seperti apa, labuh-labet beliau seperti apa, itu yang kemudian diwariskan turun-temurun. Wong sak menika menawi kita tingali sejarah terkait dengan Super Semar yang baru tahun berapa? Belum lama. Itu saja sudah kabur. Itu padahal sejarah nasional. Belum lagi kalau kita ngomong penyerangan Ratu Kalinyamat. Sementara ini orang tahunya 2 kali ke Malaka. Tapi kemudian ada sumber primer yang mengatakan serangan itu 4 kali. Yang ke Ambon 2 kali, yang ke Malaka 2 kali. Itu ada sumber primernya, tapi kemudian ketika kita tidak menemukan sumber primer, misalnya sejarah masuknya Islam lewat Jeporo. Selama ini mungkin wong Jeporo AB. Karena wong Jeporo menurut saya sering guyon kan rodok materialistik. Duit. Nek sejarah dan kebudayaan memang kirang. Jadi misal sejarah Babat Hasanuddin, Hikayat Hasanuddin itu cetok kok nulis kok. Nek masuknya Islam Sunan Ampel itu melalui Jepara, tidak langsung Tuban. Itu di Hikayat. Tapi Hikayat itu kan bukan sumber primer ya. Karya sastra juga. Setelah itu nanti ketika Sunan Ampel sudah di dalam wonten Ngampel sana dan kemudian beliau meninggal, itu anaknya itu nanti bertempat tinggal di Jeporo. Nyi Gede Pancuran, anak perempuan, bertempat tinggal di sebuah desa yang disebut Karangkemuning. Itu Hikayat Hasanuddin. Neng desa Karangkemuning nanti tidak ada yang peduli. Nah, nanti beberapa tahun kemudian adiknya Nyi Gede Pancuran yang namanya pun Makdum Ibrahim itu nanti nyusul ke Jepara dan bertempat tinggal di Jepara lama sampai kemudian rumahnya terbakar, baru kemudian pindah Demak jadi Sunan Bonang. Tapi paling tidak jejak peradaban Islam
nok Jepara kuat. Tidak hanya Kalinyamat tapi Sunan Ampel, kemudian Nyigde Pancuran, kemudian Sunan Bonang, kemudian nanti ada Sunan Kalijogo. Nah ini tidak dituliskan sehingga orang-orang Jepara itu tidak menyadari bahwa ada perjalanan sejarah Islam yang sangat kuat. Misal Masjid Mantingan, itu kan jenengan cari aja, itu kan masjid tertua nomor 8 ten Indonesia loh itu di Mantingan. Ini kan luar biasa kalau kemudian kearifan lokal itu, sejarah lokal itu kemudian kita uri-uri, biarlah anak-anak kita kemudian mengerti, generasi berikutnya mengerti. Tidak hanya kemudian memperingati hari jadi ono kira Ratu Kalinyamat, neng Ratu Kalinyamat sapa ora ngerti. Semangatnya seperti apa kita tidak paham. Kartini aja sing lagi tahun 1904 ya. Itu kita kan hanya paham Kartini itu pahlawan emansipasi, anak Bupati Jepara, itu aja. Nanti meninggal waktu di Rembang punya anak 1. Tapi kemudian nilainya, gagasannya seperti apa, kita kabur, Pak, kabur. Karena selama ini memang bangsa Indonesia kayaknya itu lebih senang memperingati itu sosoknya, bukan gagasannya. Pak Karno misalnya, sing saat ini patungnya, itu kan fisiknya, Pak. Neng gagasan Soekarno itu kemudian lali, Pak, udah. Mungkin termasuk putra-putranya mungkin tidak hafal juga, nggak tahu malah. Neng patungnya mau dibangun di semua kota, yang dibangun itu kan bukan patungnya, Pak. Neng gagasannya yang dihidupkan. Sama dengan Kartini, sama dengan tadi Surabhaut misalnya. Tidak hanya mengenang makamnya, tapi harus gagasannya dihidupkan. Paling tidak misalnya tulung tinulung itu pasti jadi sifat dia. Karakter-karakter Jawa, kemudian kepan memimpin, labu-labu di matang masyarakat itu pasti bagian-bagian dari orang yang dipundi waktu itu. Nah, kalau kemudian semua desa tumbuh kesadaran kayak teman-teman di Klepu, Pak Toyo sebagai petinggi, kemudian ada teman-teman muda dari Karang Taruna, ada Mas Anwar, kemudian ada rekan-rekan yang lain. Saya pikir dalam waktu yang tidak lama itu kemudian nanti Damar Wulan, nek Damar Wulan malah sudah ada sejarahnya itu Wulan. Kelet tidak ada. Nek jenengan kelet tujuan googling itu di Google takon, iku hubungannya ke kebun karet toh. Kan tidak mungkin. Jenenge desa Kelet sing seperti itu mau dari kebun karet terjemahan. Kelet kebun karet. Tidak ada sejarah desa ini pun. Jenengan tidak percaya nanti gulain anggon itu loh. Setiap desa itu kan ada web sekarang itu. Neng jenengan sejarah desa Kelet, sejarah desa tidak mungkin muncul, tidak semuanya muncul. Nah ini menjadi persoalan juga. Tetapi memang nggih ora nyalahke perangkatnya. Karena memang sejak lama, sejak mbah kita, buyut kita itu ora nulis itu. Nah, kekuatan kita, tradisi lesan itu, cerita tutur, cerita rakyat, itu memang kudu dibukoke. Nek tidak dibukoke suatu saat akan hilang cerita-cerita itu. Termasuk misalnya ada tarian-tarian baru. Misalnya di Jepara ada tarian Krido Jati yang kemudian nampaknya menjadi tari lokal Jepara. Tapi kemudian orang dibukoke itu. Suatu saat ketika Mbak Yayu misalnya meninggal dunia atau sudah? Belum ya penciptanya. Itu kemudian nanti kita tidak ngerti makna tari yang seperti ini. Karena kebiasaan kita ketika kita nari kan anak-anak langsung nari ya nari. Tidak diajari tentang bagaimana sih filosofi dari tarian yang akan diajarkan itu. Nah, makanya memang menulis itu sangat penting bagi kita. Saya pikir Mas Anwar mungkin bisa mulai, karena saya tahu Mas Anwar ini suka nulis juga. Suka nulis, mudah-mudahan bisa bersama teman-teman di Klepu untuk paling tidak ada tulisan tentang sejarah desa Klepu ini. Mungkin 4 atau 5 halaman, itu kemudian menjadi bagian kita untuk terus sempurnakan sehingga Klepu akhirnya memiliki cerita. Nah, ketika cerita sudah terangkai, bagaimana kita mengemas event-event itu kemudian bernilai ekonomi, Pak. Kemarin waktu teman-teman dari rumah saya cerita nih,
Saya dengan Mas Didin pernah membuat pasar jajan tradisional. Tadi seperti yang sampaikan Bu Ida tadi, yang dijual tidak boleh dengan plastik kayak gitu. Harus kemasan-kemasan tradisional. Pakai daun, pakai apa kayak gitu. Dan untungnya luar biasa. Yang dijual juga sama, makanan-makanan tradisional. Untungnya itu hampir 100% kok. Keuntungan itu. Nah, kalau kemudian bisa gagasan itu diwujudkan, dikolaborasikan kegiatan kebudayaan, kemudian ekonomi, itu baru kemudian tumbuh. Kebudayaan tidak boleh berdiri bebas sendirian ya. Kebudayaan harus menghidupi. Nah, karena itu ketika Mas Didin dengan saya membuat sendera tari ketek putih ya, yang dibuat di Telaga Sutakar, ya luar biasa. Saya kemarin nonton dari teman-teman Klepu yang membuat video ya, waktu ada jualan apa? Jualan lapak jajanan. Kok mewah gitu. Jadi kesannya tidak tradisional. Nah, yang kami bangun di Telaga Sutakar dulu memang dari lapak, dari bambu, dari di atasnya daun-daun gitu. Tidak kemudian taplak yang bagus, tidak. Jadi ketika kesannya orang itu alami. Saya sebenarnya rada ATM dengan pasar papringan ya, copy paste gitu, tapi kemudian dirubah dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan itu. Saya pikir yang dilakukan oleh teman-teman Klepu tepat, tinggal bagaimana nanti kemasan ke depan itu bisa terus sempurnakan. Saya pikir itu Mas Anwar. Matur nuwun. Nggih, matur suwun Pak Hadi. Artinya man arafa nafsahu, napa Pak? Qad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenal dirinya itu kan kalau bicara diri kan mboten kula tok, wong kula niki nggih lahir saking rahim seorang ibu. Berarti anak dari ibunya lagi berarti mbah sampai ning Mbah Surabaut, Mbah Smopani, Mbah Kartopatok ning togone Klerong Lembah nggih. Nggih napa mboten? Tesih kemutan nggih Mbah Kartopatok. Jadi niku sesepuh Klerong Lembah, karena di Klepu ini di dukuh yang sudah ada tatanan masyarakat itu berawal dari dusun Klerong Lembah niku. Itu ada Mbah Goto juga, Mbah Zakaria. Nah, sayangnya ketika ini asumsi Pak, ini asumsi. Karena kita ini selama ini tidak menguri-uri siapa mbah-mbah kita, akhirnya kita tidak punya rasa sungkan ketika bertengkar dengan orang, membenci dengan orang, ternyata yang kita benci, ternyata saudara sendiri Pak. Goblokan buat bareng ditemok lha iki punakmu dhewe nang kowe ijeh mambu mbah-mbahmu kok kene. Lah ngoten niku lho Pak. Kita di Klepu ini kan bisa satu rumpun bisa dikatakan. Kan begitu, makanya betapa pentingnya kita mengenal mbah-mbah kita ya di situ letaknya. Secara rohani, secara pembangunan batin, kan begitu. Itu kita masih ada beberapa kloter, jenengan mohon sabar untuk menunggu Beb Anis. Kita mungkin ke Mas Didin terlebih dahulu, monggo Mas Didin bisa menyampaikan sebelum kita ke Beb Anis. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek izin Beb Anis, Pak Edi Prianto, Pak Inggi, Pak Carik, lan sedaya perangkatipun, lan sedaya rencang-rencang ingkang hadir wonten mriki, kula dikeparengaken derek ngaos kalih Beb Anis. Dalu menika derek sinau kalih Pak Hadi lan sedaya ingkang wonten mriki kula derek ngangsu kawruh. Wonten sembah nuwun Mas Anwar mpun diparingi wekdal. Niki kula bingung ajeng ngomong napa niki. Niki ajeng anu mawon kula.
ngomongaken tentang seni kemawon. Dados mangke sejarah, mangke keterangan yang lain nanti Beb Anis ingkang menyempurnakan, mohon dikoreksi nanti Beb Anis bahwa geliat dari teman-teman ini untuk di kesenian luar biasa. Kula niki ten Jepara ten daerah ler mriki mboten seniman asline. Apa ditulis budayawan niku arep protes wis di-share. Asline kula namung gaya. Jadi asline iku ya bugayawan cocoke. Ora budayawan, Mas. Gaya ngene iki ngrejekeni ya, Mas. Babagan kesenian nggih niki sesuai kalih undangane jenengan. Makili seniman, Mas. Oh iya, Mas, aku makili seniman. Sing gelem kula wakili, sing mboten purun kula wakili nggih mboten napa-napa. Nggih, Mas Kostam. Ini Mas Kostam niki malah sing kepala suku seniman sak Jepara niki. Niki panci niki Beb sengaja kula dipurugi Mas Anwar, Pak Hadi. Iki nek Kostam ora tekan kene ora afdol iki. Wah apa meneh Mas Kostam mau nyokot Buddha ora tekan kene ora afdol. Jadi porsinya itu seimbang. Jadi ketika ada birokrat, ada seniman, ada budayawan, penulis, niku umpun porsine niku umpun pas. Niki Pak Enggi luar biasa Pak Enggi. Wah, iki nek entuk ijolan Carik Pak Carik. Aku nek ijolan ya ora apa-apa jane, aku ora dioprene ngono. Wis dadi kok. Karek mancal Mas. Niki karek mancal klebu niki. Cara dene niku ora usah diuthik-uthik, dianu niku pun gembregah piyambak. Terus biasanya kula niku dikirim Pak Hadi provokator iki kayak kirim ring kepuk ya. Kepuk niku kula pirang-pirang tahun kali Mas Kostam memprovokatori dan Jung Watu dan putih-putih niku tukang provokator. Terus bagaimana kesenian itu aslinya kesenian niku ngerjekeni, Pak. Ngerjekeni nggih barokai nggih, Beb. Wah, make Beb Ani sing jelasno nek seni niku asline ya ngerjekeni lan barokai. Contohnya kula nggih contoh kula mawon. Kula iki ra iso apa-apa wawune. Ten desa kula bocah cilik. Ya kula niki guru kula derek mriki. Nek jenengan ngertos guru kula niku Pak Kamdio. Niku asli Klepu mriki. Kamdio niku. Wow, kula diterke Pak Kamdio. Kula diajari ketoprakan niku malah Pak Kamdio. Wah niki kula ngomong sejarah pengalaman mawon. Kula diajari niku sing ngajari kula niku asli Klepu, Kilen Kauman niku lho daleme. Pundi? Dukuh Dobang. Wah, riyen niku gadah kelompok ketoprak ten Klepu niki moncer. Saderenge Kamdio niku ten Jakarta. Wah, ten Jakarta niku asline meh dadi artis. Gandeng bojone niku cemburunan. Wis di casting wis mlebu untuk undangan, bojone ra oleh. Beberapa kali niku jane wis dadi artis. Klepu niku wonten artise Kamdio. Nek ten Kembang keceluke Patih. Patih, mergo memerankan Patih dan ketoprak niku wah luar biasa. Patih sing celelekan niku ya Kamdio. Niku kula diajari Kamdio ketoprakan, akhirnya kula ndamel kelompok ketoprak. Ketoprak kampung, Pak. Ya wis karo ketoprake Kamdio niku apik ngene piyambake wong ndekne niku riyen dijejak wahyu budaya barang niku. Akhirnya ngopeni kesenian niku, kesenian cilik-cilik nggih ngopeni dasare seneng kula. Akhirnya kula angsal hadiah dados Carik. Wah niku hadiah Carik niku kan luar biasa. Jane ora ana sambunge kalih sing kula geluti nek do ngomong, "Ayo wong kowe ngopeni kesenian kok malah dadi Carik." Sambunge ten pundi? Lho apa salahe? Kan ngoten. Ternyata apa yang tidak kita pikirkan itu terjadi. Akhirnya kula Carik piye? Kowe sanggup aku dadi apa-apa siap. Aku dadi adipati wae iso, apa meneh trimane dadi Carik. Kan ngoten. Wae dadi raja wae iso dadi Carik, siap aku lho. Apa siap bote? Wah, kula ngoten nekat. Akhirnya Pak, napa sing kula mboten seneng riyen. Ya cara ngurusi Pak Carik paham, Pak iki nggih paham. Kula niku mboten seneng blas ngurusi babakan sing digarap Carik sakniki. Lah niku nek sakniki kula garap niku. Niku Beb niku duka kula kok dados
bingung, makanya jenengan terangke nggih. Apa sing ora seneng dadi kula niku mboten seneng poso asline. Saestu ning yo tak lakoni ngono. Lho akhirnya ya dadi kebiasaan. Dadi napa-napa sing mboten jenengan senengi akhirnya wah dados ten uripe jenengan. Lah niku barokah ngrejekeni kok. Anakku ya do iso sekolah. Kula ngerjani bab-bab sing mboten seneng, tapi akhirnya ngertos nggih, tidak terlepas napa seni niku bisa masuk di mana aja. Jadi seni termasuk salah satu pilar kebudayaan. Nggih niku termasuk seni, wonten hasilnya budayawan niku mboten wong sing napa ya seniman tah napa saniki kan namung dekat dengan seni dan budaya. Jadi yang lain itu tidak dikatutkan. Itu rada kleru niku penemu niku. Asline semua bidang niku wonten pendidikan, wonten napa mawon nggih. Niku pendidikan, terus politik, napa-napa niku itu budaya. Jadi yang melakukan itu ya dan mempunyai dedikasi dan kontribusi akhirnya ya mereka itu yang layak disebut budayawan. Jadi tidak hanya seniman atau pemerhati budaya maupun pemerhati sejarah dan lain-lain itu disebut budayawan. Jadi ini jadi pemahaman yang salah kaprah nggih. Terus Pak Inggi nggih ampun wedi nek nyalon malih jenengan ngopeni seni dan budaya nek wedi rak kepilih meneh ya ampun Pak niku kula ampun buktekaken. Jadi ngopeni seni niku ternyata ngerjekeni lan mugi-mugi saged barokah. Kadose semonten riyen Mas Anwar mangke nek wonten pertanyaan sing do kepengin dadi carik wedi ngopeni kesenian nek takone ra ngaku aja wedi. Oke matur nuwun. Matur suwun Mas Didin. Kita satu lagu dulu untuk mencairkan suasana. Lagu jenengan solawat napa pop Pak? Sak betune jadi. Sebelum cahaya ya. Apa sugih tanpa benda? Sebelum cahaya apa sugih tanpa benda? Sugih tanpa benda, daya tanpa aji. Sugih tanpa benda. Sugih tanpa benda niku